Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Bareng gue Nada Sugiono. Di video kali ini seperti biasa, gue akan mengupdate beberapa informasi mengenai Chelsea. Dan yang paling krusial adalah ancaman dari sanksi dari FA dan juga UEFA, terutama UEFA yang baru saja terjadi update, dan juga kemungkinan perginya para pemain core player. Selain itu juga gue akan mengupdate beberapa rumor ya. Ingat, ini masih rumor transfer dari rencana transfer Xabi Alonso untuk musim panas nanti. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Semarang, True Blue dari Papua, dan True Blue dari Maluku. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id. Kalian bisa tap ke all product untuk cari jersey favorit kalian. Di situ nanti kalian bisa check out menggunakan kode JMStrip10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke jerseymegastore.id, pakai JMStrip10 untuk dapetin diskon 10%. Dari kemarin-kemarin ini banyak banget yang bertanya ke gua, terutama mengenai transfer ban-nya Chelsea ya. Banyak yang bilang bahwa bukannya Chelsea lagi di ban bang, nanti gimana cara transfernya? Oke, gue bakal coba jelasin ulang karena ini udah sempat gue bahas di video gue beberapa waktu lalu ya. Jadi Chelsea memang mendapatkan transfer ban sebanyak 2 musim. Jadi 4 kali jendela transfer ini Chelsea tidak bisa melakukan kegiatan transfer in untuk pemain baru. Tapi karena Chelsea yang berinisiasi melaporkan kerugian yang terjadi kepada FA, maka dari itu FA memberikan keringanan bagi Chelsea. Jadi Chelsea tetap diperbolehkan untuk melakukan transfer selama tidak merugikan yang pertama ya, dan tidak melanggar aturan dari FFP. Jadi itu yang terjadi saat ini. Jadi selama Chelsea bisa positif ya neraca keuangannya dalam bursa transfer, maka Chelsea tetap diperbolehkan untuk melakukan transfer. Dan sebaliknya, seandainya Chelsea gagal comply dengan aturan tersebut, jadi ada kerugian, salah hitung dan lain-lain, maka transfer ban tersebut akan aktif ya sepanjang 2 tahun. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sampai saat ini Chelsea masih diperbolehkan untuk mendatangkan pemain di first teamnya ya. Yang sudah pasti di transfer ban itu adalah youth team. Jadi tidak akan ada transfer pemain ya antar akademi. Yang ada cuma pemain-pemain baru yang memang lahir dari akademi Chelsea. Nah itu jadi update mengenai transfer ban yang ada di Chelsea. Tapi yang paling krusial sebenarnya dan mungkin aja bisa menghambat karir ya dan juga persiapan dari Xabi Alonso untuk menghadapi musim depan adalah sanksi dari UEFA. Nah ini baru aja The Athletic mengeluarkan artikel mengenai sanksi dari UEFA ya. Jadi Chelsea ini harus ekstra hati-hati agar tetap mematuhi aturan kesepakatan financial UEFA terkait pengeluaran transfer yang sangat besar ya. Ini sebenarnya sudah terjadi di musim lalu. Jadi Chelsea terkena denda kalau nggak salah sebesar 30 juta ya. Tapi untungnya ini pihak Bluko berhasil melakukan negosiasi ya. Jadi bukan salah satu pelanggaran atau trik ke UEFA, dikarenakan memang lagi-lagi Chelsea yang melaporkan kerugian tersebut. Nah, jadi untuk sebagai imbalan ya, ini UEFA memberikan keringanan untuk Chelsea ya dengan penyesuaian 4 tahun. Jadi Chelsea terkena denda 31 juta, ini akan dibagi cicilannya selama 4 tahun. Itu yang saat ini terjadi. Nah, denda ini tidak akan bertambah karena masih ada juga denda-denda yang lain sebenarnya yang bisa diberikan oleh UEFA kepada Chelsea sebesar 60 juta selama Chelsea compile dengan peraturan UEFA. Dan itu juga yang terjadi ya, hampir sama dengan FA. Jadi Chelsea tetap diperbolehkan untuk melakukan transfer pemain dan registrasi pemain selama tidak mengalami kerugian sepanjang perjalanan Chelsea di 4 tahun tersebut ya. Jadi kalau ada kerugian sepanjang 4 tahun tersebut lebih dari 20 juta euro ya dari total 40 tahun itu, maka Chelsea tetap diperbolehkan untuk mengikuti atau bergabung di kompetisi Eropa di setiap tahun yang merupakan haknya Chelsea seandainya nanti lolos ke zona Eropa. Tapi kalau ternyata Chelsea mengalami kerugian dalam perjalanan 4 tahun itu lebih dari 20 juta, maka Chelsea tidak diperbolehkan untuk mengikuti kompetisi Eropa walaupun Chelsea lolos ke kompetisi Eropa ya. Nah ini adalah kesepakatan 4 tahun yang sudah disepakati Chelsea dengan UEFA. Jadi di musim 2025-2026 ini Chelsea boleh mengalami
kerugian 60 juta ya dalam transfernya. Kemudian musim 2026-2027 di mana itu adalah musim depan, ini Chelsea ditargetkan tidak mengalami kerugian sama sekali meski masih bisa ditoleransi ya tergantung dengan kondisi finansial musim sebelumnya. Kemudian di periode 2025 sampai 2026 ya ini totalnya. Ini Chelsea harus atau Chelsea diizinkan mengalami kerugian sebesar 60 juta ya dan bisa juga sampai menjadi 90 juta tergantung dengan kondisi finansial klub ya. Tapi kalau Chelsea melebihi batas tersebut sepanjang 4 tahun atau per tahunnya ini melebihi 20 juta ya per tahun, maka Chelsea kemungkinan besar akan diberikan sanksi. Nah, jadi 60 juta ini adalah akumulasi karena sanksi ini tentu di tahun ini ya, tahun 2025-2026 ini merupakan pengecualian karena pastinya ini ada transfer-transfer yang terjadi dan cicilan yang terjadi di musim-musim sebelumnya ya. Jadi dari tahun depan atau musim depan sampai dengan musim 2028-2029 ini Chelsea tidak diperbolehkan merugi sebesar 20 juta per tahun. Nah, ini yang akan sangat menyulitkan untuk Chelsea ya, terutama untuk Xabi Alonso eh, me- 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 membentuk skuad dia untuk di musim depan karena tentu ini akan menjadi salah satu obstacle ya yang harus dihadapi oleh Xabi Alonso dan ini merupakan buah kegagalan dari sistem bisnis yang rumit dan nggak berguna dibuat oleh Bluko sebelumnya. Jadi jangan lupa selalu suarakan Bluko out ya. Nah, dengan kegagalan ini kemungkinan besar ya atau dengan sanksi ini kemungkinan besar menurut gua akan banyak pemain-pemain yang mungkin harus dilepas terutama jika Chelsea tidak mampu masuk ke zona Eropa di musim depan. Jadi tadinya gue berharap Chelsea nggak masuk zona Eropa tapi dengan adanya sanksi ini dan mungkin akan mempengaruhi kesiapan Xabi Alonso untuk mempersiapkan tim. Jadi gue semoga berharap ya di akhir pekan nanti ini Chelsea bisa menang melawan Sunderland dan Brighton ini mungkin aja semoga bisa kalah melawan Manchester United. Jadi Chelsea bisa masuk ke zona Eropa ya dan itu yang Europa League terutama ya dan itu sebenarnya secara finansial cukup membantu Chelsea untuk musim-musim berikutnya. Karena udah kepalang tanggung, kita udah punya Xabi Alonso dan Xabi Alonso harus di-equip apapun yang terjadi, apapun kondisinya. Ini Xabi Alonso harus dipastikan mendapatkan pemain yang diinginkan. Kalaupun tidak, ada kemungkinan besar Chelsea akan melepas beberapa pemain core player di musim ini kayaknya ya. Nah, ini ada berita juga dari Marc Cucurella yang diinfokan oleh Simon Phillips ya, ini baru aja. Jadi Marc Cucurella ini sebenarnya terlepas dari beberapa update informasi yang terjadi, ini Marc Cucurella sebenarnya sudah pengen minta untuk dijual di bursa transfer musim panas ini ya. Jadi dia sebenarnya merasa frustasi dengan kepergian Enzo Maresca dan ini juga sempat dinaik ya kemarin sebelum setelah interview Enzo Fernandez kalau teman-teman ingat jadi ada interview juga Korea yang mengkritik kebijakan Bluko dan juga cara Bluko menghandle situasi pada saat Enzo Maresca masih berada di Chelsea ya. Nah, tapi setelah kepergian Enzo Maresca ini Marco Korea langsung menyatakan ingin keluar dari Chelsea dan menyatakan ke pihak klub. Sebenarnya direncanakan Marco Korea ini akan dijual di bursa transfer musim panas ini karena dia menyisakan 2 tahun lagi sisa kontraknya dan biasanya 2 tahun ini harus ada renewal kontrak dan kita tahu Marco Correa juga berumur 28 tahun ya dan kelihatannya sudah tidak lagi muda. Nah, Chelsea kemungkinan besar akan menjual Marco Correa di musim panas ini. Apalagi setelah Enzo Maresca ini penggantinya Liam Rosenior ini membuat frustasi Marco Correa sehingga dia merasa instability yang terus-terusan terjadi di kubu Chelsea ini tidak baik untuk karirnya dan juga dirinya. Makanya dia pengen segera pergi dan ya sebenarnya juga kelihatannya pihak dari Bluko mempersiapkan kepergian Marco Correa di akhir musim ini ya. Ya kita lihat nanti apakah Xabi Alonso ini akan mempertahankan Marco Correa atau justru menjualnya. Tapi kalau menurut gue pribadi kelihatannya ya ini salah satu pemain yang mungkin aja nanti di akhir musim ini kemungkinan besar akan pergi meninggalkan Chelsea ya. Bukan karena masalah dia ingin tetap stay atau enggak, tapi kelihatannya memang ada dayung bersambut ya dari masalah finansial dan juga keinginan Marco Correa. Apalagi ditambah mungkin Xabi Alonso juga tidak terlalu menginginkan pemain yang setengah hati. Jadi ya kita lihat nanti perkembangannya akan seperti apa. Tapi gue pribadi ya ini sangat disayangkan seandainya Marco Correa benar-benar tidak bisa dipertahankan oleh Bluko dan Xabi Alonso mungkin lebih memilih untuk menjual Marco Correa karena Cucurella ini adalah pemain yang punya leadership dan selalu stand out ya di lapangan dan kita tahu walaupun dia di awal-awal kedatangannya di Chelsea dari Brighton ini cukup shaky tapi sepanjang 2 musim ini Marc Cucurella tampil sungguh luar biasa. Ya mungkin 2-3 bulan terakhir ini dia flop
Tapi itu juga mungkin dipengaruhi sejak Januari ya dengan frustasinya Marco Correa terhadap apa yang terjadi di Chelsea. Tapi along the way di tengah situasi tersebut Marco Correa tetap mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya juga dan kita tahu terutama saat melawan Liverpool ya bagaimana seorang Cucurella ini bermain dengan luar biasa. Dan pelatih atau Xabi Alonso ya, ini harus memastikan pengganti Cucurella ini adalah left back yang sepadan dan memiliki mentalitas seperti Marco Correa yang tidak mudah menyerah dan juga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya di setiap pertandingan ya. Jadi itu aja yang gue harapin. Nah ini juga ada info lain dari Sky Sport ya bahwa Atletico Madrid juga sangat tertarik dengan Marco Correa dan mungkin ini juga adalah situasi yang terjadi ya. Ini adalah respon dari situasi yang tercium oleh klub-klub Spanyol mengenai situasi Marco Correa dan kelihatannya Atletico Madrid dan juga Barcelona ini berusaha untuk mengambil kesempatan ini untuk merekrut Marco Correa karena sudah pasti Cucurella juga mungkin akan merasa jauh lebih sustain ya di dalam tim-tim yang memiliki stabilitas seperti Atletico Madrid yang belasan tahun ini dipimpin oleh Diego Simeone dan kelihatannya Marco Correa akan fit in di sistemnya Diego Simeone ya. Ini adalah perkembangan yang gue berharap tidak terjadi, tapi kita akan update terus informasinya seperti apa ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen, apakah Chelsea lebih baik atau Xabi Alonso ini lebih baik menjual Marco Correa atau tetap mempertahankan Marco Correa. Karena di sisi lain ada info juga nih yang kemungkinan besar akan menjadi pengganti Marco Correa. Xabi Alonso ini berusaha untuk mendatangkan Alejandro Grimaldo dari Bayer Leverkusen ya. Alejandro Grimaldo ini memiliki posisi yang sama dengan Marco Correa. Ini Alejandro Grimaldo berada atau bisa bermain di posisi left wing ya dan penampilan dia juga cukup cemerlang. Alejandro Grimaldo ini merupakan pemain yang menjadi motor serangan dan juga pertahanan Xabi Alonso di era Invisible Bayer Leverkusen ya. Saat ini pemain berusia 30 tahun tersebut ya berasal dari Spanyol, ini bermain 29 match di Bundesliga dan berhasil menciptakan 8 gol dan 9 assist ya. 12 kali bermain di UEFA Champions League, berhasil menciptakan 4 gol dan 2 assist. Nah ini Alejandro Grimaldo merupakan salah satu inceran juga dari Barcelona sebenarnya ya dan juga saat ini kerap dikaitkan dengan AC Milan. Walaupun umurnya sudah cukup senior ya, berusia 30 tahun, tapi menurut gue Alejandro Grimaldo ini masih sangat bisa fit in di dalam sistemnya Xabi Alonso. Cuma yang gue khawatirkan adalah ketika injury terjadi. Nah ini yang akan berbahaya. Sebenarnya ada satu nama lagi yang gue berharap bisa dibawa oleh Xabi Alonso seandainya Marco Correa nanti benar-benar keluar dari Chelsea ya, yaitu adalah Lewis Hall. Lewis Hall ini adalah proper Chelsea. Lewis Hall lahir dan tumbuh ya di Cobham dan sempat berpetualang 3 musim bersama Newcastle dan tampil sangat luar biasa dan saat ini menurut gue Lewis Hall sudah menjadi pemain yang PL ready dan siap untuk menjadi starting 11 Chelsea di musim depan. Jadi seandainya memang nanti Cucurella keluar dari Chelsea, ini either Lewis Hall atau Grimaldo yang harusnya bisa di-fight untuk didapatkan oleh pihak Bluco ya, apalagi Newcastle saat ini masih dalam situasi compang-camping. Ini adalah kesempatan Chelsea untuk mencomot pemain-pemain terbaik Newcastle dan menjadikan dia kembali lagi ke Stamford Bridge ya. Gue sangat tertarik kalau seandainya Lewis Hall benar-benar ini masuk ke Chelsea di musim depan ya. Ini akan menjadi cerita yang sangat indah dan gue pengen minta pendapat kalian apakah Lewis Hall atau Grimaldo ini sepadan dengan Marco Correa. Oke, kita ke berita berikutnya. Ini adalah berita transfer rumor ya. Sekali lagi ini adalah rumor tapi bakal gue bacain karena ini seru banget ya. Yang pertama, Kenan Yildiz ini menjadi salah satu inceran juga dari Chelsea ya, dan ini katanya berada di top list request Xabi Alonso untuk menjadi tim atau berada di timnya di musim depan ya. Eksklusif dari Secret Sauce, Chelsea sudah mengontak agent Kenan Yildiz yaitu Jorge Mendes ya untuk mengerti apa atau situasi apa yang terjadi dengan pemain ini ya di Juventus dan kemungkinan transfernya ke Chelsea. Nah ini request langsung dari Xabi Alonso katanya yang juga masuk ke dalam diskusi dengan Bluco ya untuk mendapatkan winger yang bisa bermain hybrid ke nomor 10 ini ya, dan ini juga nggak gampang. Menurut informasi ini Kenan Yildiz di estimasi value-nya ini mencapai 70 sampai 90 juta euro.
Ini cukup mahal sebenarnya, tapi worth it, lebih baik dibandingkan kita menghamburkan uang untuk Garnacho. Dan Garnacho dan Pedro Neto ini kelihatannya akan menjadi tumbal dari kedatangan Kenan Yildiz, karena Chelsea tentu harus menjual dua pemain ini untuk mendapatkan cash value dan mendatangkan Kenan Yildiz ke Chelsea ya. Ya ini walaupun masih rumor, tapi gue cukup happy mendengarnya karena direction transfernya Chelsea ini mulai kelihatan jauh lebih baik lagi dibandingkan 4 tahun ini ya. Coba tulis pendapat kalian, Kenan Yildiz apakah mungkin akan ke Chelsea atau hanya rumor belaka ya. Kemudian di berita berikutnya ini Tapsoba. Ini juga salah satu ex pemain dari Xabi Alonso pada saat dia menjuarai Bundesliga Invisible ya. Ini Tapsoba, pemain tengah dari Bayer Leverkusen. Ini cukup menjadi perhatian Xabi Alonso dan kemungkinan besar akan dibawa ke Chelsea sebagai key transfernya di musim depan ya. Nah ini Tapsoba ini adalah pemain yang strong, merupakan box defender bersama Jonathan Tah di Bayer Leverkusen ya. Ini mempertahankan gawang atau pertahanan Leverkusen sehingga mendapatkan 16 clean sheet sepanjang musim itu ya. Ini Tapsoba sebenarnya baru saja memperpanjang kontrak ya 2031 ya, tapi punya klausul release clause itu seharga 95 juta euro. Tapsoba sendiri di musim ini bermain 29 kali ya, berhasil menciptakan 5 gol, ini cukup produktif juga dan 3 assist. Tapsoba sendiri sepanjang musim ini berhasil menciptakan 12 clean sheet di seluruh kompetisi. Ini pemain Burkina Faso ya, ini yang juga kemungkinan besar akan datang ke Stamford Bridge di musim depan. Kemudian ada juga informasi mengenai Victor Osimhen yang juga masuk ke dalam radar transfer Chelsea. Ini Victor Osimhen dari tahun ke tahun selalu menjadi selalu dikait-kaitkan dengan Chelsea ya, karena dia juga merasa fansnya Chelsea dan dia sangat ingin bermain dengan Chelsea. Bahkan di musim lalu ya dia sudah declare bahwa dia ingin ke Chelsea ya. Di Xabi Alonso juga katanya memasukkan nama Victor Osimhen sebagai top list transfernya di musim panas nanti. Ini adalah striker impian Xabi Alonso untuk berada di Chelsea. Selain itu juga McMainon juga ya, dan juga defender Ousmane Diomande. Ini yang menjadi kandidat-kandidat yang ingin diincar oleh Xabi Alonso untuk musim depan. Oh ini nama-nama yang too good to be true sebenarnya, tapi untuk Victor Osimhen gue sangat mendukung Bluko untuk fight mendatangkan Victor Osimhen. Karena banyak banget sebenarnya pemain yang nggak guna dan juga gajinya lumayan mahal. Wesley Fofana salah satunya, ini adalah pemain yang bisa kita jual. Punya gaji 200.000 per minggu dan infonya ini Victor Osimhen mau digaji 250.000 per minggu untuk Chelsea ya. Jadi hanya menaikkan sedikit aja gaji dari Wesley Fofana dengan merapikan pemain-pemain yang nggak kepake, menjual mereka sehingga punya gap untuk menggaji seorang Victor Osimhen. Dan gue yakin ini Victor Osimhen bersama Joe Pedro ini akan menjadi striker yang bisa membawa 40 plus gol buat Chelsea di musim depan ya. Coba tulis pendapat kalian. Apakah Victor Osimhen ini adalah transfer yang real untuk Chelsea atau ini hanya sekedar rumor aja ya? Kemudian ada juga nama Lacroix. Ini nama-nama yang tersohor ya, yang kita inginkan semuanya ya di rumor ini. Lacroix ini menjadi incaran Chelsea juga. Pemain Crystal Palace berusia 26 tahun ini masih memiliki 3 tahun kontrak dengan Crystal Palace ya. Lacroix sendiri ini adalah tipikal commanding center back. Pemain asal Prancis ini memimpin Crystal Palace bersama Mark Guehi menjuarai FA Cup di musim lalu. Dan saat ini di bawah pimpinannya, ini juga Crystal Palace berhasil melaju ke partai final Conference League dan akan membawa Crystal Palace menang Conference League ya, atau kejuaraan Eropa untuk pertama kalinya. Ini back yang dominasi kaki kanan dan memiliki gaya bermain dengan kecepatan fisik ya. Kita tahu bagaimana kualitas Lacroix sepanjang musim ini. Walaupun Crystal Palace di musim ini juga tidak terlalu bagus di kompetisi, itu lebih karena banyak pemain andalannya juga yang dicomoti ya, atau dibeli oleh klub-klub besar di musim ini. Tapi terlepas dari itu juga ada desas-desus atau situasi Oliver Glasner yang akan resmi keluar dari Crystal Palace di akhir musim ini. Jadi emang situasinya secara tim di Liga ini juga sangat berat. Tapi Lacroix ini bermain dengan sangat baik ya. Sampai dengan pekan ke-37 ini Lacroix berhasil membuat 11 clean sheet untuk Crystal Palace ya. Dengan rata-rata tackle suksesnya ini mencapai 62% dan punya clearance sampai 8 kali per pertandingan. Ini ya walaupun ini statistik yang tidak cukup baik, tapi secara eye test kita tahu bahwa Lacroix ini memiliki ceiling yang sangat tinggi, seorang pemain yang bisa berkembang menjadi seorang world class defender ya. Kemudian ini juga ada informasi terbaru lagi, ada
katanya Chelsea akan mendatangkan juga mencoba untuk melihat situasi Bernardo Silva ya. Ini Bernardo Silva akan hengkang dari Manchester City sudah dipastikan ya karena kontraknya akan habis dan merupakan free agent. Tinggal bagaimana nanti komunikasi dan juga negosiasi mengenai gaji dari Bernardo Silva ya. Selain Chelsea, katanya Atletico Madrid, Barcelona, AC Milan dan Juventus juga tertarik untuk mendatangkan Bernardo Silva. Nah, menurut pendapat kalian, apakah seorang Bernardo Silva ini masih mampu bersaing di level tertinggi di Premier League ya atau sebenarnya dia sudah habis dan mungkin bisa pindah ke liga-liga yang mungkin tensinya jauh lebih rendah dibandingkan Premier League ya. Kalau gue pribadi, gue melihat 1-2 musim lagi ini Bernardo Silva masih bisa banget dan bisa menjadi mentor juga ya buat menumbuhkan mental juara ke para squad muda Chelsea ini karena Bernardo Silva ini sudah punya pengalaman memenangkan berbagai pertandingan dan juga dia merupakan skuad utama Manchester City saat mendapatkan treble winner ya. Jadi ini yang menurut gue juga cukup exciting. Gue menanti apakah betul nanti Bernardo Silva akan ke Chelsea setelah musim ini ya. Ini ada berita terbaru yang gue juga happy seandainya memang ini benar terjadi. Eli Junior Krupi yang tampil luar biasa di musim ini ya. Ini menjadi target transfer Chelsea dan Bournemouth katanya siap melepas Krupi dengan mahar 80 juta pounds. Selain Chelsea, Arsenal dan juga Real Madrid ini sedang scouting pemain asal Prancis ini ya, Eli Junior Krupi. Ini pemain 19 tahun yang menciptakan double digit goal di usia 19 tahun setelah Robbie Keane ya yang ada di Premier League. Ini namanya juga melejit banget di musim ini, bermain 32 kali dan berhasil menciptakan 13 gol. Dan ini juga pemain ini yang menjadi momok bagi Manchester City ya di musim ini hingga akhirnya si dia bisa juara Premier League karena golnya di awal-awal menit atau di pertengahan menit babak pertama di pertandingan matchday ke-37 ini harus membuat Manchester City tertahan imbang di kandang Bournemouth. Jadi ini juga yang kelihatannya mentalnya sih oke ya dan bisa menjadi apa clutch player mungkin nanti bisa menjadi kartu as untuk Chelsea ya. Karena masih berumur 19 tahun dan karirnya masih panjang banget. Menurut gue worth it untuk membeli Junior Krupi. Tapi kalau bisa tidak seharga 80 juta pound sterling ya. Oke, next di berita berikutnya. Ini Xabi Alonso terlihat bertemu dengan para director Chelsea di Madrid ya. Xabi Alonso bersama Paul Winstanley, Joe Shield dan juga Sam Jewell ini memastikan menjemput Xabi Alonso untuk ke London dan mempersiapkan mungkin dokumen-dokumen yang harus ditandatangani oleh Xabi Alonso sebagai bentuk dari transfer pelatih ini ke Chelsea ya. Dan Xabi Alonso sendiri sempat ada interview dia yang bocor di interview wartawan ya dan beredar viral banget hari ini di media sosial dan mengatakan bahwa dia sangat bersemangat ya dan nggak sabar untuk melatih Chelsea dan menurut dia Chelsea merupakan a beautiful project. Jadi ini project yang cukup membuat dia optimis dengan para pemainnya dan juga dia menanggapi beberapa isu transfer ya mengenai Joe Pedro, Enzo Fernandez dan Marc Cucurella. Menurutnya ini adalah tim yang baik jadi wajar aja kalau seluruh tim ini ingin mengambil para pemain Chelsea. Ya itu semoga menjadi pertanda ya bahwa para pemain ini akan dipersiapkan untuk menjadi tim utama Xabi Alonso di musim depan. Selain itu, ini yang gue agak bingung ya, katanya Xabi Alonso sudah mendeklarasikan para pemain yang akan menjadi squad inti dan untouchable ya. Ini menurut Marca in English ya, dilansir dari Vince. Grup itu merupakan Reece James, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernandez, dan yang terakhir adalah Tosin Adarabioyo. Jadi gue gak ngerti kenapa seorang Xabi Alonso memasukkan nama Tosin di dalam grup yang untouchable di Chelsea ya. Tapi ini gue kayaknya feeling gue dia salah deh. Dia mungkin ketukar antara Tosin dan juga Liva Colwill karena kelihatannya sih secara tinggi badan, bentuk postur dan lain-lain kan mirip memang ya. Ini feeling gue sih dia salah. Kemungkinan besar maksud dia adalah Liva Colwill ya. Coba tulis pendapat kalian. Oh ini crazy banget sih kalau sampai Tosin ini berhasil masuk ke untouchable squad Chelsea untuk musim depan ya. Gue nggak tahu ini apa yang dilakukan oleh Tosin ya. Kemudian ada Cole Palmer juga yang udah nggak sabar katanya ya seluruh pemain ini nggak sabar untuk dilatih oleh Xabi Alonso di musim depan dan semoga aja ini menjadi pertanda ya bahwa seluruh pemain ini siap untuk tampil bersama Xabi Alonso. Nah di berita terakhir ini desas-desus yang cukup membahayakan ya ada Enzo Maresca yang katanya sudah siap memberikan list bersama Hugo Viana untuk transfer di musim panas nanti. Beberapa pemain yang incar oleh Enzo Maresca, yaitu yang pertama adalah Enzo
Fernandes yang ingin diajak Enzo Maresca untuk reunited lagi di Manchester City ya. Ini pendekatannya kelihatannya cukup personal dan ya ada isu juga bahwa Enzo Fernandes memang sudah merasa jengah juga dengan kondisi Chelsea ya. Tapi itu sebelum datangnya Xabi Alonso, dan semoga aja setelah kedatangan Xabi Alonso ini pikirannya berubah dan dia siap untuk fight di musim depan ya. Tapi ini cukup membahayakan karena kita tahu Enzo Fernandes merupakan salah satu pemain juga yang sangat dekat dengan Enzo Maresca dan kecewa dengan kepergian sang pelatih ini. Dan setelah dia diresmikan sebagai pelatih Manchester City ya, dan sudah here we go juga katanya dari Fabrizio, tapi belum diresmikan sih. Ini kemungkinan besar ada rasa ketertarikan Enzo Fernandes ke Manchester City. Apalagi Bernardo Silva akan segera pergi. Jadi apakah nanti akan ada swap deal antara kedua pemain ini ya? Gue nggak bisa bayangin sih Enzo Fernandes pergi dari Chelsea ya. Selain itu, ini juga berbahaya. Enzo Maresca katanya sedang memantau situasi para pemain Chelsea yang bernama Cole Palmer, Liva Colwill, Joe Pedro, dan Enzo Fernandes tadi yang dari Mirror Football. Ini kelihatannya Enzo Maresca pengen membedol Chelsea ya, membawa pemain-pemain terbaiknya dicampur dengan para pemain terbaik Manchester City. Tapi ya gue berharap ini cuma isu belaka dan nanti nggak ada hal apapun yang terjadi ya. Cole Palmer nggak jadi ke City, Liva Colwill tidak ke City, Joe Pedro tidak ke City, dan Enzo Fernandes ini juga tidak ke City. Dan semoga dengan kedatangan Xabi Alonso ini seluruh kejelasan struktur tim ya, siapa aja pemain yang bisa bertahan di musim depan dan siapa yang segera dijual dan siapa pemain yang akan datang untuk menggantikan para pemain itu. Tapi gue berharap semoga tidak banyak pemain yang pergi karena rebuilding ini akan terasa sangat sulit di musim depan seandainya terlalu banyak core player yang berganti di musim ini ya. Coba tulis pendapat kalian, apakah para pemain ini akan bertahan di Chelsea atau memang mereka akan hengkang dan bergabung bersama Enzo Maresca di Manchester City. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes, juga share video ini supaya makin banyak yang tahu mengenai informasi terupdate Chelsea. Kalian juga bisa bantu gue dengan subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian juga bisa bantu gue dengan beri hype supaya makin banyak True Blue yang tahu mengenai channel ini. Oke, gue akan membuat satu channel lagi, gue taruh di deskripsi. Jadi buat kalian ya yang mau tahu berita-berita mengenai sepak bola Indonesia. Jadi ini channel khusus sepak bola Indonesia. Langsung aja ke channel gue satu lagi, langsung klik tombol linknya ya, ada di deskripsi. Jadi jangan lupa join di situ, ramein, subscribe juga, karena gue akan mengupdate berita-berita mengenai sepak bola Indonesia ya. Gue juga minta pendapat kalian, masukannya, kira-kira kalau gue membuat berita sepak bola ini akan jadi seperti apa ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, once always be blue, up Chelsea.